pemilih pemula. Nah, namanya pemula awal begitu. Nah, ini dia kategori pemilih pemula. Pertama tentu yang telah berusia 17 tahun pada tanggal 9 Desember nanti. Nah, dia pas tanggal 17 pas di hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 usianya sudah mencapai 17 tahun, itu dia bisa menggunakan hak pilih. Itulah pemilih pemula yang pertama. Yang kedua, belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah. Nah, dan baru pertama kali memilih. Ya, memilih calon kepala daerah ya, kalau memilih pasangan ini kan sudah menikah kan begitu. Yang pertama sekali gitu. Nah, kemudian pensiunan TNI Polri. Dulu kan ketika diaktif menjadi anggota TNI dan Polri nggak dibenarkan dia menggunakan hak pilih. Nah, sekarang karena dia sudah pensiun, maka dia kemudian dikategorikan masyarakat sipil, orang sipil, maka dia pertama sekali menggunakan hak pilihnya gitu. Meskipun usianya sudah 60 tahun, sudah 70 tahun, nah macam-macam gitu. Nah, berikutnya saya cepat-cepat saja ini begini dia gambarnya. Kalau untuk konteks yang tadi ya, yang poin telah berusia 17 tahun pada tanggal 9 Desember 2020, nah ini pembagiannya. Ini penjelasannya gitu. Setiap orang yang lahir tanggal 9 Desember 2003, jadi kalau kita kurangi 2020 kurang 2003 itu pas 17 tahun. Tapi dia lahirnya tanggal 9 Desember, itu bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi kalau dia lahir 10 Desember 2003, nah lewat 1 hari, usianya belum 17 tahun itu. Ya kan, tanggung. Ya, jadi dia belum bisa menggunakan hak pilihnya. Jadi logikanya mereka yang lahir di bawah tahun 2003, misalnya 2002, 2001, ini satu list 2001, dan seterusnya itu pastikan bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi tahun 2004 udah pasti nggak bisa gitu. Nah, kategorinya itu dilihat tanggal lahirnya, itu akan terbukti nanti di identitas yang ada pada si pemilih. Itu kategori pemilih pemula tadi gitu. Nah, kawan-kawan sekalian, peserta webinar ini saya pikir penting disosialisasikan ke masyarakat, kemana gitu, ke publik atau kepada orang yang kita ketahui. Syarat untuk bisa menggunakan hak pilih itu apa saja? Nah, tadi sudah disampaikan oleh host tadi ya. Kita cek dulu nama kita sudah terdaftar tidak dalam DPT. Yang tadi sebenarnya yang ditampilkan oleh host tadi, sayangnya kita tidak bisa menunjukkan semua ya. Masing-masing teman-teman tadi kan tidak mengaktifkan videonya, kita nggak tahu. Untuk ngecek ini, apakah nama kita sudah terdaftar dalam DPT? Nah, sekarang KPU mencoba membuka akses itu, meminta kepada kita untuk buka. Kalau belum, nama kita cepat lapor ke kantor desa terdekat atau kantor kecamatan terdekat atau kantor KPU-nya gitu. Sampaikan saja, saya sudah cek, kok nama saya tidak ada di sini gitu. Nah, dilindungi hak pilihmu ini, rekan-rekan sekalian, itu sebagai alat ukur pertama, apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Ya, kalau kita belum terdaftar nanti akan didatangi oleh petugas untuk dicoklit. Saya memang pasti tidak terdaftar. Kenapa? Karena saya tinggal di Deli Serdang, maka saya tidak, karena di Deli Serdang tidak ada pemilihan, maka kemudian tidak ada nama saya tercantum di lindungi hak pilih itu. Jadi hal itu berbeda pada setiap orang-orang gitu. Kemudian harus memiliki KTP elektronik sesuai domisili. Jadi kalau misalnya Anda tinggal di Amplas, KTP Anda harus sesuai dengan Amplas. Bisa Anda dicoklit di situ. Boleh nggak saya menggunakan hak pilih saya di daerah lain? Misalnya di Belawan. Ya, boleh, ya kan? Tapi Anda harus terdaftar dulu, harus didaftarkan oleh pemilih di sana, oleh petugas kita untuk dimasukkan sebagai pemilih di Kecamatan Amplas. Itu memilih wali kota Medan kan begitu. Boleh nggak saya warga Medan, tapi saya akan memilih di Siantar? Ya tidak bisa, karena Anda masih warga kota Medan, yang bisa dipilih hanya wali kota Medan, tidak bisa memilih wali kota Siantar. Demikian juga sebaliknya. Kalau tidak ada EKTP, apa yang bisa digunakan? Surat keterangan, suket. Nah, suket ini biasanya pengganti sementara. Jadi kalau kita misalnya masih perekaman atau apa gitu, bangku KTP yang nggak ada, kita dikeluarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, biasanya ini berlaku 6 bulan sejak dikeluarkan gitu, untuk menunggu belangko kita selesai dan sebagainya. Itu kira-kira
yang penting juga teman-teman peserta webinar menyampaikan ke publik ya. Ini syarat-syarat yang paling sederhana kalau ingin menggunakan hak pilihnya gitu. Tentu yang pasti sudah berusia 17 tahun. Tadi belum saya cepat cantumkan berusia 17 tahun itu harus mutlak ya. Kalau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah itu juga bisa gitu. Apa bukti menikahnya? Nah, ini kan rumit lagi nanti soal teknis itu. Ya pasti kalau dibuktikan dengan surat nikahnya, apakah cukup surat nikah? Ya tidak kan. Orang kalau nikah kan pasti ada KTP-nya atau suketnya. Masa iya dia menikah tanpa identitas gitu? Itu namanya menikah ilegal gitu. Oke. Nah ini kira-kira total jumlah pemilih kita di 23 kabupaten kota tadi. Tapi ini data ini bisa berubah karena nanti ada proses pendataan. Mungkin di rumah teman-teman yang hari ini ada pelaksanaan pilkadanya didatangi oleh petugas kita namanya PPDP. Nah ini tolong kami dalam kesempatan ini mau disampaikan juga kalau ada yang datang ke rumah Anda ya kan menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah, menggunakan sarung tangan, membawa kertas dalam map, jangan itu dipikir petugas puskesmas ya kan banyak orang takut, saya kan nggak terkena COVID, kok ada orang datang, kemudian menutup pintu rapat-rapat. Nah mereka yang datang itu lihat identitasnya, biasanya di lengan kanannya itu ada PPDP tulisannya, ada logo KPU dan sebagainya. Itu adalah petugas yang akan mendata untuk memilih, ya. Mohon dipastikan itu. Jadi jangan takut didatangi orang. Saya kan tidak COVID gitu. Atau misalnya Anda datang orang, oh Anda belum menanya siapa yang datang sudah marah-marah. Ngapain lagi di data-data saya? Kemarin didata tapi nggak dapat bantuan. Nah itu bukan KPU nggak ngurusi bantuan, tidak ngurusi BLT, ya. Itu juga banyak juga kasus seperti itu kan dimarah-marahi petugas kita di bawah komplain mereka. Saya kan sudah didata kemarin, tapi nggak datang juga beras bantuan itu gitu. Jadi KPU nggak ngurusi itu, KPU hanya ngurusi apa pendataan pemilih itu. Nah kemudian, tadi sudah saya sampaikan dari total pemilih kita itu ada sekitar 41.336 atau 0,8%, 58%, mohon maaf, itu jumlah pemilih pemula kita. Ya bukan ini angka ini bukan sedikit 41.000 kan. Nah rata hampir kesemuanya itu adalah pemilih tamatan SMA. Sekitar 99 sekian persen itu yang pertama sekali menggunakan hak pilihnya berusia 17 tahun nanti di tanggal 9 Desember. Biasanya anak SMA yang bertamat atau apa gitu. Ini jumlahnya cukup signifikan. Nah, saya lebih kepada mengajak teman-teman yang ikut webinar hari ini, yang ikut dalam kegiatan kita ini, kira-kira bisa disampaikanlah peran-peran kita dalam pilkada mendatang, dalam pemilihan mendatang. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Melinda, mendorong masyarakat kita untuk datang ke TPS, tempat pemungutan suara. Jadi nggak usah khawatir, ya kawan-kawan sekalian, sampaikan di TPS nanti juga KPU atau petugas kita itu sudah menyiapkan standar protokol kesehatan. Jadi salah satu misalnya seluruh petugas kita dilengkapi dengan alat pelindung diri. Jadi mereka pakai masker, pakai sarung tangan dan sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang sederhana yang selalu dikhawatirkan orang juga itu mulai diterapkan nanti di TPS. Bahkan petugas kita, saran saya nanti Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, disampaikan nanti kalau datang ke TPS jangan lupa menggunakan masker. Kan kita kemana-mana selalu menggunakan masker, pakailah masker kita itu. Kalau misal kita masih ragu ya pakai sarung tangan, ya kan. Tapi jangan pula Anda datang ke TPS pakai baju yang robot-robot itu kan, nah itu ada di luar ini pikir orang tuh nanti apa kan, kok astronot memilih di TPS, tidak gitu. Jadi yang sederhana saja, yang pasti jaga jarak. Nanti petugas kita di TPS nanti akan melakukan standar protokol kesehatan itu, ya kan, jaga jarak, kemudian memastikan kalau nggak ada masker nanti dinasihati, diminta, Pak pulang dulu lah ambil maskernya gitu. Ya, karena kita nggak menyiapkan masker di TPS. Nah, jadi mohon itu disampaikan juga pada masyarakat kita. Jadi inilah peran anak muda gitu.
Kenapa saya mengatakan demikian? Karena anak muda ini kan berselancar di sosial media terkait dengan pilkada ini. Mohon disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan TPS tadi. Tadi kan ada kekhawatiran di era COVID-19 ini orang malas datang ke TPS, ya kan, orang ragu untuk menggunakan hak pilihnya gitu. Karena nanti ada kerumunan sebagainya. Nah, kami yakinkan lagi kembali bahwa seluruh petugas kita, termasuk yang tadi datang ke rumah itu mereka di rapid test dulu. Mereka di rapid test dulu sebelum mereka bertugas ke lapangan gitu. Apakah ada petugas kita yang terkena? Memang ada yang PPDP kita yang terkena yang reaktif ya. Bukan terkena COVID tapi reaktif. Biasanya kalau setelah rapid test reaktif kemudian di swab gitu. Nah, ada memang beberapa petugas kita tapi tidak terlalu banyak, dan mereka yang kemudian yang reaktif itu langsung diganti oleh KPU. Di Medan kemarin ada beberapa petugas kita yang hasil tesnya sebelum mereka terjun ke lapangan itu reaktif, kemudian mereka diganti secara otomatis. Nah, ini peran-peran ini saya pikir memaksimalkan sosial media, karena kawan-kawan sekalian yang sering berselancar di sosial media ini kan teman-teman yang berusia usia 17 tahun sampai berusia 30 tahun itu paling banyak. Tapi tidak tertutup kemungkinan juga ini diakses oleh orang yang berusia 40 tahun ke atas. Meskipun memang kalau usia-usia 40 tahun ke atas membaca berita itu COVID itu ya ketakutan yang banyak gitu. Karena memang disampaikan yang rentan itu usia 40 tahun ke atas gitu. Maka kemudian yang usia 45 tahun ke atas disarankan untuk bekerja di rumah. Nah, anak-anak muda ini yang mungkin daya imunnya tinggi dan sebagainya mungkin bisa terlindungi dengan baik gitu. Tapi bagaimanapun tetap menjaga jarak. Nah, webinar kita ini sebenarnya juga adalah salah satu wujud sebenarnya dari komunitas peduli pemilu. Karena kalau tidak COVID mungkin pertemuannya langsung tatap muka, tapi kita menghindari hal-hal seperti itu. Saya pikir itu Felix dan teman-teman sekalian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti silakan diajukan. Nanti akan saya coba jawab sebisa saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih kepada Pak Yul Hasni ya untuk pemaparan materi pada sore hari yang berbahagia ini. Oke, sedikit Pak Yul. Ya, tadi kan kita berbicara mengenai peran pemilih muda gitu ya. Jadi yang tua-tua ini gimana Pak Yul? Mereka nggak usah berperan lagi ya? Yang muda-muda aja harus bergerak? Atau gimana nih? Jadi yang tua-tua harus di rumah, yang muda-muda semua terus gerak ya? Nah, coba gimana? Volumenya Pak Yul? Volumenya, oke. Enggak, saya kan unmute saya kan dikontrol oleh host ini. Jadi saya kalau maunya dibebaskan aja kan gitu, kapan saya harus matikan dan menghidupkan ide. Nah, baik, bukan tidak bisa berperan yang tua ya, tapi kita lebih percaya anak muda sebenarnya, bukan nggak percaya anak orang tua, tapi anak muda ini kita berharap sekali bisa berperan aktif menyampaikan ke masyarakat ya terkait dengan pilkada kita ini, pemilihan kita ini. Ya kalau orang tua ya kita harapkan nasihatnya lah, ya kan, nasihatnya, petuah-petuahnya gitu. Jangan malah mempengaruhi anak muda untuk memilih salah satu dari pasangan mana, misalnya dengan iming-iming tertentu. Nah, anak-anak muda sekarang kita berharap menjadi corong ke depan. Ya, hindarilah politik-politik uang, praktik-praktik apa misalnya di pemilihan ini, ya disampaikan ke orang tuanya, ke kawannya. Masa iya Anda dihargai dengan suara Anda dihargai hanya sekali 5 tahun, terus Anda dihargai 50.000, 100.000, waduh, saya pikir cukup nggak baik lah bagi demokrasi kita. Makanya kemudian kita percaya gitu. Saya selalu mengatakan kalau Indonesia ini mau berubah gitu kan, diputus satu generasi. Jadi generasi kami ini, saya ini berusia 40 tahun ke atas ini dibunuh semua kan begitu kan. Tinggallah kalian yang muda-muda ini menjalankan demokrasi kita gitu. Tapi itu kira-kira analoginya gitu. Karena memang kita tahu di Indonesia ini kan alih generasinya belum begitu alih kekuasaannya kan masih transisi. Dulu orang tua, sekarang mulai masuk misalnya, ya pelan-pelan lah gitu. Anda-anda inilah yang saya pikir yang berhadir di sini itu bisa menjadi
pencerahan, memberikan pencerahan terkait dengan demokrasi. Begitu kira-kira Felix ya. Terima kasih. Ya siap. Makasih untuk Pak Yul jawabannya. Baik hadirin yang terhormat, mungkin boleh langsung diisi kalau ada pertanyaan kepada Mbak Malindaka atau kepada Pak Yul, boleh langsung diisi di chat box kita. Terus kita akan masuk ke pembicara yang ketiga. Ya. Pembicara ketiga kita ini seorang wanita cantik juga, ya, seorang wanita cantik saat ini memakai jilbab berwarna merah muda, ya, sama seperti orang yang masih muda juga, walaupun sudah memiliki 4 anak, ya. Wow, mana nih beliau nih? Oke, beliau adalah penulis buku My Hijab, My Journey pada tahun 2019, membuat buku ajar hukum perdata pada tahun 2020 baru-baru saja, dan masih banyak buku lainnya yang sudah dibuat oleh beliau. Kemudian selain itu, ibu 4 orang anak ini seorang blogger, ya, sudah memiliki ratusan publikasi di blog beliau untuk artikel, dan memiliki belasan publikasi ilmiah di berbagai jurnal terakreditasi. Nah, seorang wanita hebat ini juga menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Mari kita sambut Ibu Nur Hilmiah, SHMH. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Halo, selamat sore Ibu. Wow, cantik banget hari ini dengan busana jilbab yang berwarna merah muda. Jadi kelihatan muda nih Ibu. Jadi kelihatan sebaya kita ya Bu. Maaf Ibu, suaranya nggak kedengeran. Iya, halo Ibu. Maaf Ibu, suaranya kurang kedengeran Bu. Iya, halo. Sudah dengar? Sudah kedengaran Ibu. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Abang Moderator Felix Rimba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Senang sekali bisa bergabung di webinar nasional yang diadakan oleh komunitas peduli pemilu. Saya kebagian pembicara ketiga nih. Kayaknya tinggal menyimpulkan aja ya. Ya kan semua udah diborong nih sama narasumber pertama, kedua gitu ya. Baik yang saya hormati host dan Waduh, log ini. Maaf Ibu, suaranya lagi Ibu. Ya, oke. Ya, maaf. Ini kayaknya jaringan internet nggak stabil apa gimana nih? Mohon maaf ya. Yang saya hormati Bapak Yuhasni, saya baru tahu rekan sejawat sesama di UMSU ternyata ya. Oke. Yang saya banggakan tentunya para audiens anak-anak muda, harapan bangsa ya. Jadi orang yang selalu semangat. Baik. Langsung saja ke screen-nya ya. Nah, Mana nih Ibu? Halo.
Halo kepada Ibu Nur Hilmiah. Oke, maaf mungkin ada sedikit gangguan jaringan di Ibu Nur Hilmiahnya. Aduh, ini kenapa nih Ibu ya? Sudah didengar? Oke, sudah Bu. Oke. Nah, saya lanjutkan aja ya biar langsung berjalan ya. Jadi pemuda itu tentunya punya semangat pengabdian yang tinggi, spontanitas dan dinamis, inovasi dan kreativitas. Jadi saya bertanggung jawab untuk mengawal PKM-nya anak-anak Fakultas Hukum UMSU, itu mereka sangat kreatif ya. Lalu kemudian keteguhan memegang janji, bersikap mandiri, meskipun minim pengalaman, yang namanya anak muda itu tidak munafik. Nah, itu modal dasar yang harusnya disyukuri, seperti itu ya. Jadi sebagai pengamat perilaku anak muda gitu ya, khususnya mahasiswa saya melihat mereka tuh lebih suka yang fleksibel, yang simple dalam bekerja, dalam belajar. Benar nggak itu kira-kira? Benar ya? Nah, lalu kemudian ya dasar hukum pilkada serentak ya. Sebenarnya saya di sini tidak menyampaikan detail mengenai tentang aspek hukumnya. Saya lebih ke perilaku anak mudanya kan gitu ya, memotivasi sharing gitu ya. Nah, tetapi perlu kita tahu ya, siapa sih nama asli dari si Perpu Pilkada ini ya. Jadi panjang nih nama aslinya walaupun nickname-nya itu Perpu Pilkada ya. Jadi dasar hukum pilkada serentak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ini nama terpanjang nih kayaknya ya, disingkat dengan Perpu Pilkada. Baik, langsung ke peran pemudanya ya, peran pemilih pemuda. Nah, pertama menguatkan dua narasumber sebelumnya ya. Tadi host juga di awal juga mengajak kita bersama-sama, ayo kita pastikan ya, lindungi hak pilihmu. Nah, jadi kita mencocokkan ya, benar nggak data kita. Ya itu sebelum kita berbuat untuk orang lain di luar diri kita, untuk teman-teman, untuk lingkungan, diri kita dulu diberesin. Nah, itu prinsip perubahan ya. Nah, yang kedua, bolehlah menjadi bagian dari penyelenggara gitu, mulai dari tingkat TPS sampai PPK, menjadi bagian dari pengawasan, PPL, Paswat, Wascam dan sebagainya. Tetapi karena ini ada penekanan kata di era new normal ya, ada protokol kesehatan sebagai syaratnya ya. Jadi nanti di akhir
sesi, saya nanti share di chat box, ada tulisan saya terkait itu, link, nanti bisa diklik penjelasan dari slide-slide ini ya. Pakai masker, CTPS, cuci tangan pakai sabun, PHBS, hidup bersih, jaga jarak minimal 1,5 meter, dan sebagainya ya. Lalu yang ketiga, apa peran pemilih muda menjadi relawan? Nah, jangan mau pasif di rumah, males-malesan, kaum perubahan ya. Tapi nggak selamanya kaum perubahan itu tidak produktif. Justru kaum perubahan itu bikin konten dia ternyata. Ya kan, nah luar biasa anak muda. Bergabung di ORNOP atau NGO yang concern pada pilkada baik internasional maupun yang lokal ya, menjadi saksi, relawan pasangan calon atau menjadi pemantau pemilu. Ini mengaktifkan anak-anak muda jadi dapat pengalaman, pengetahuan ya yang akan bisa berguna sebagai bekal kehidupan yang mendatang. Jadi ngerti gitu. Lanjutan dari yang tadi, mengambil bagian dalam literasi politik ya, jadi konten kreator bidang pilkada, why not, kenapa enggak ya, belajar untuk produktif, menyukseskan kampanye online. Jadi saya suka lihat tuh video anak-anak muda itu sambil ngobrol saja, ngobrol asyik gitu ya, hai guys gini, tapi kita menikmati, enjoy gitu, dapat ilmu. Nah itu perlu untuk diperbanyak ya, menebar sebanyak mungkin pesan dan ajakan positif, narasi kesejukan demokrasi. Nah, apa harapannya agar terwujud pilkada yang sehat, jauh dari narasi-narasi negatif, demi tercapainya pelaksanaan demokrasi lokal yang sejuk dan kondusif. Ya, jadi kalau kita perhatikan copras-capres gonjang-ganjing di 2014 itu anak muda juga yang nyebar hoax, ya kan, sumpah serapah. Nah, jadi jangan mau demikian ya. Jadi punya narasi sendiri gitu yang positif ya, bikin konten yang bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang. Nah, saya pikir dan Zul ya, terima kasih, singkat ya karena saya mungkin menguatkan narasumber yang sebelumnya ya. Baik, saya kembalikan kepada moderator kita Bang Felix Rimba, silakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Nur. Gimana kalau saya panggilnya Ibu Nur aja, boleh nggak, Bu? Oh, biasa dipanggil Bu Mia. Oh iya, Ibu Mia. Boleh. Iya. Nama mama saya tuh, Bu. Oh gitu, wah, oh, anakku gitu ya. Iya, iya. Kepada Ibu Mia, terima kasih. Ada sedikit pertanyaan ini, Bu, dari moderator gitu ya. Nah, kira-kira Bu, ada nggak sih cara lain untuk pemilihan begitu, karena kan memang kita lihat kondisi sekarang lagi masa pandemi, jadi kurang kondusif gitu ya. Ada beberapa orang yang takut untuk datang langsung ke TPS. Mungkin ini bisa mempengaruhi dari tingkat partisipasi mereka. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu cara lain untuk melakukan pemilihan? Atau apakah memang efektif dilakukan yang pengecekan suhu, pakai masker dan lain sebagainya? Kepada Ibu dipersilakan. Ya, pertanyaan yang cerdas ya, smart ala anak muda ya. Nah, jadi ada usulan ke KPU, mungkin Pak Yul Hasni nanti bisa menjelaskan bahwa bisa nggak kalau pemilihan itu diadakan online saja di rumah. Nah, ya seperti pemilih kita di luar negeri itu milihnya online, jadi tinggal vote ya, tinggal vote. Cuma ya kalau kata Pak Ketua KPU Bapak Arief Budiman, nah ini akan menghilangkan kultur pemilihan suara kita ya, kultur pemungutan suara datang ke TPS itu menjadi apa ya kita katakan ya, ya sejarahnya memang demikian ya, bukan tidak ingin mengikuti perkembangan zaman, tapi jangan sampai dihilangkan kultur pemungutan suara langsung seperti itu. Cuma memang ya perdebatan yang terjadi ya, banyak orang menganggap tunda saja lagi, jangan 9 Desember ya kan, kenapa, karena akan menggelontorkan biaya yang tidak sedikit untuk protokol kesehatan ya. Tapi tadi kalau maskernya bawa dari rumah, bawa hand sanitizer dari rumah, saya pikir no problem ya kan, hanya saja nanti ruang tunggu pemilunya ya kan, sebelum nyoblos ya jaga jarak, nah itu mesti diperhatikan. Saya pikir kalau menerapkan protokol kesehatan masing-masing disiplin ya, insya Allah tidak mengurangi tingkat partisipasi pemilih muda gitu, host moderator. Ya, terima kasih, Bu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi nih, Bu, dari saya.
perlu efektif nggak kalau kita menambahkan waktu untuk pemilihan gitu? Karena kan kita melihat protokol kesehatan itu tidak boleh berkerumun, gitu, tidak boleh berkumpul begitu ya. Gimana kalau misalnya kita buat kloter 1 sekian orang, kloter 2 sekian orang, kira-kira efektif seperti itu? Tapi kan kalau kita pasti memakan banyak waktu, sampai jam 4 atau jam 5 sore bagaimana gitu? Ya, padahal harus ada penghitungan ya. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai energi terkuras hanya untuk pemungutan suaranya ya. Saya pikir ya kita bisa menunggu juga kebijakan dari KPU. Sementara KPU, Bawaslu itu menunggu juga kebijakan resmi dari pemerintah. Karena kalau untuk urusan menunda itu tidak bisa sembarangan kita bilang menunda, nanti mana dasarnya kan seperti itu. Bagaimana nanti penghitungan suaranya? Jangan-jangan nanti ada maksud tersembunyi di balik ini. Nah, jadi soal efektivitas ya mungkin perlu duduk bersama dulu saya pikir ya. Yang dipentingkan adalah nyawa nih sekarang ya. Bagaimana kita menjaga kesehatan kita semua ya, pemilih ya penyelenggara. Saya pikir demikian. Oke, terima kasih kepada Ibu Mia. Ya, terima kasih Ibu atas materinya dan sebagai pembicara ketiga. Baik, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab kepada seluruh audiens yang ingin bertanya kepada teman kita pada sore hari yang apa ya? Baik, mungkin di sini sudah ada satu penanya. Saya tunggu lagi penanya berikutnya. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Nah, baik. Pertanyaan pertama ini akan saya bacakan, itu ditujukan kepada Mbak Malinda. Di mana pertanyaannya? Mbak Malinda sudah siap? Oke. Pertanyaannya itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Malinda, bahwa alasan pemilih muda atau pemula enggan memilih adalah tidak adanya perubahan pasca pemilihan. Calon yang terpilih pada akhirnya sama saja. Pertanyaan saya, apakah komunitas peduli pemilu sampai kepada titik sosialisasi calon yang bagaimana yang harus dipilih, atau cara melihat track record calon kepala daerah atau caleg? Kepada Mbak Malinda, sudah paham dengan pertanyaannya? Silakan dijawab. Nah, jadi kalau berdasarkan pengalaman kita sosialisasi dan edukasi untuk pemilihan gubernur dan tahun lalu pemilihan presiden dan wakil presiden, kita pada dasarnya sosialisasinya itu bagaimana caranya supaya bisa ikut berpartisipasi, pentingnya untuk datang ke TPS. Terus juga kemarin yang paling banyak jadi pertanyaan adalah gimana kalau kita itu milih tapi kita domisilinya itu tidak sesuai dengan KTP kita. Mungkin kita ada yang merantau keluar kota atau kemana gitu. Nah, biasanya ketika calon-calon, apakah nanti calon wali kota atau bupati, mereka mencalonkan diri, biasanya data diri, track record, dan segala macam itu bisa kita cek secara langsung, baik di media sosial calon tersebut maupun di internet. Itu adalah informasi yang bisa kita akses. Kalau kita di komunitas, kita nggak bisa menyarankan untuk, oh, lebih baik pilih si A, B, C, gitu. Karena kita sifatnya netral, kita tidak menunjukkan keberpihakan karena itu tidak boleh. Jadi ini kami di komunitas tentu masing-masing punya pilihan sendiri, tapi kami menyimpan untuk diri kami sendiri. Kalau untuk ke para pemilih, kita lebih sosialisasi gimana caranya mereka bisa memilih, kalaupun mereka pindah domisili gimana cara mengurus form A5-nya. Kalau untuk mencari tahu track record, itu apalagi anak muda ya, itu bisa dengan sangat gampang sekali dicek di smartphone masing-masing gitu, karena informasi mengenai calon itu bukan suatu rahasia negara yang sangat tersembunyi dan rahasia gitu. Yang namanya orang mencalonkan diri, pasti dia akan menjual istilahnya kurikulum vitae-nya, riwayat hidupnya. Jadi kita harus benar-benar pasang mata, telinga, dan harus benar-benar jadi detektif untuk
calon-calon yang mencalonkan diri di pemilu supaya kita nggak salah pilih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mbak Malinda. Ada kira-kira lagi yang mau ditambahkan, Mbak? Itu saja. Oke. Di sini juga sepertinya Mbak Malinda ini banyak peminatnya ya. Ada beberapa pertanyaan untuk Mbak Malinda. Pertanyaan berikutnya itu dari dari Nur Medan. Upaya apa yang dilakukan komunitas peduli pemilu untuk membuat anak-anak peduli pada politik, terutama pemilu? Kepada Mbak Malinda dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Nur Medan. Nah, kalau yang sudah kita lakukan sejauh ini, kalau yang berkaca dari yang Pilgubsu dan pemilu kemarin, kita dari lingkungan, kita mulai, kan kita lebih banyak itu praktiknya di media sosial. Di media sosial kita sendiri maupun di media sosial komunitas. Kalau kemarin kita sempat ikut seminar dan segala macam, kita terus memotivasi, terus memberikan arahan, memberikan informasi yang benar, mencegah penyebaran hoax kepada semakin banyak orang. Dan fungsi dari komunitas ini sih kalau 2 tahun terakhir kemarin adalah kita menjadi penghubung informasi dari KPU ke masyarakat. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang ingin tanya, banyak orang yang pengen tahu, tapi nggak tahu mau nanya kemana. Kalau nanya langsung ke KPU tuh kayak terlalu sulit gitu. Karena mungkin di KPU-nya sibuk dengan banyak sekali agenda dan lain-lain gitu. Sementara kalau ada orang-orang lain yang memang punya kepedulian dan mereka bisa mendapat informasi yang jelas, otomatis itu akan mempermudah orang lain untuk nanya. Dan biasanya ketika bertanya suatu informasi sama orang yang ada di dekatnya, kayak misalnya saya tuh, teman-teman saya yang tinggal di berbagai provinsi, pada saat pemilu kemarin tuh pada DM semuanya nanya, ini gimana sih, aku KTP-nya Medan, cuma aku milihnya di Pekanbaru, itu gimana ya caranya supaya bisa milih gitu. Ada juga, pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kadang-kadang mereka nggak tahu mau nanya sama siapa. Keberadaan komunitas kita itu memberikan kesempatan untuk orang-orang yang nggak tahu mau nanya kemana, nanya ke kita. Oke, terima kasih Mbak Malinda. Ternyata pertanyaannya itu ada sedikit diralat, di mana pertanyaan dari Bu Nur Susana itu, upaya apa yang dilakukan komunitas peduli pemilu untuk membuat anak-anak muda peduli pada politik, terutama pemilu. Karena jangankan yang muda, yang tua saja ogah-ogahan. Contohnya itu mengikuti webinar aja sedikit peminatnya, gitu Mbak. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh komunitas peduli pemilu ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda ini dan pemilih pemula ini untuk melakukan pemilihan? Gitu. Karena emang yang tua-tua saja sudah acuh tak acuh gitu, apalagi yang muda gitu. Mereka sih berpikir seperti itu. Bagaimana Mbak? Nah kalau kita sih sistemnya gini, kita nggak bisa memaksa orang untuk berubah sesuai dengan maunya kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita kasih contoh, kita kasih informasi gitu. Kenapa sih orang-orang perlu milih? Kenapa orang-orang tidak baik untuk golput gitu? Kita kasih contohnya, kita terus kalau di kita kemarin ya di komunitas kita terus melakukan sosialisasi, terus melakukan promosi dan segala macam. Jadi bahkan ada beberapa yang di awal agak ngerasa kayaknya males deh ikut pemilu gitu. Tapi karena terus disodorkan informasi, terus disodorkan fakta-fakta tentang pentingnya memilih, akhirnya mereka mau. Dan apa ya? Kalau yang kami lakukan sejauh ini sih kami terus aja semangat ngelakuin sosialisasi, ngelakuin edukasi sampai orang-orang sadar. Oke, berarti sudah kelihatan ya Mbak ya bagaimana upaya-upaya dari komunitas peduli pemilu itu untuk menyadarkan dan juga meningkatkan partisipasi pada pemilih pemula dan juga pemilih muda. Oke, ini ada pertanyaan ketiga, itu dari Rotua Sinaga. Untuk Mbak Malinda lagi,
Pertanyaannya itu berbicara tentang golput, saya pikir di tengah pandemi seperti ini, angka golput akan meningkat secara signifikan. Karena adanya ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi para pemilih. Lalu, bagaimana para kakak dan abang dari komunitas peduli pemilu mengatasi hal tersebut nantinya? Terima kasih. Kepada Mbak Malina, silakan dijawab. Sudah paham dengan pertanyaannya, Mbak? Nah, kalau untuk itu, kita kan udah dengar tuh sama-sama dari Pak Yohas nih juga udah menjelaskan kalau di pilkada mendatang itu protokol kesehatan sudah akan diterapkan. Jadi insya Allah itu akan membantu memastikan bahwa pilkada akan aman untuk dilaksanakan. Dan yang perlu, kalau misalnya kami dari komunitas dulu, kami akan mensosialisasikan itu baik di media sosial masing-masing maupun di media sosial komunitas kami tentang tahapan-tahapan pilkada mendatang. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Yul mengenai gimana supaya orang-orang bisa yakin gitu, Pak, untuk datang ke TPS di pilkada 2020 nanti. Ya, ini pembicara menyuruh saya ya, nggak apa-apa ya. Ya, langsung saja Bang Yul. Ya. Baik, begini, tadi sudah saya sempat singgung dan juga seperti yang disampaikan Bu Mia tadi ya, terkait dengan protokol kesehatan, KPU sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam setiap tahapan, jadi tahapan pemilihan itu sudah mulai 15 Juni kemarin. Jadi salah satu yang sudah kita jalani ialah proses pencocokan dan penelitian. Artinya petugas pemilihan itu datang ke rumah-rumah untuk mendata orang. Salah satu konsep yang diterapkan adalah protokol kesehatan, memakai masker, ya kan, kemudian jaga jarak, dan malah dianjurkan untuk tidak masuk ke rumah warga dalam konteks pendataan. Jadi kami juga mohon bantuan dari teman-teman sekalian, jika ada petugas kami, itu PPDP namanya, yang datang ke rumah Anda tidak menggunakan masker, tidak usah dilayani. Jadi protokol kesehatan sudah standar. Ya, awalnya itu mereka di rapid test, kemudian mereka harus memiliki alat pelindung diri, menjaga jarak, bahkan mereka selalu membawa hand sanitizer untuk kesehatan, dan tidak boleh bersalaman dengan warga yang didatangi. Nah, nanti ketika di hari H, di tanggal 9 Desember, nah ini kawan-kawan sekalian, memang pemilihan ini kan sempat ditunda dulu, gitu. Ya kan, ditunda dengan pandemi COVID, kemudian keluarlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kemudian harus dilanjutkan tahapan. Nah, tentu kami KPU selalu mengingatkan masyarakat, selalu mengingatkan pemilih, selalu mengingatkan petugas itu. Kadang-kadang seperti gugus tugas kami ini, gitu, mengingatkan orang gitu kan. Tapi memang itu harus kami ingatkan sejak awal, karena KPU, rekan-rekan sekalian, tidak ingin menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19. Itulah yang selalu ditakuti orang, nanti pilkada ini nanti menjadi klaster baru dari penyebaran COVID-19. Itulah yang kita hindari. Nah, memang tadi kalau ada Bu Mia mengatakan apa tidak bisa digunakan dengan dengan online, misalnya orang tidak perlu datang ke TPS, cukup dengan di rumah saja gitu. Ya, ini memang seperti yang disampaikan juga tadi, itu butuh biaya yang besar. Kemudian kita juga infrastruktur kita di daerah belum memadai. Ya, Anda bisa bayangkan misalnya bagaimana orang bisa mengakses internet di daerah terpencil di Sumatera Utara. Jadi agak susah memang kalau melakukan e-voting itu. Jadi orang mencoba melaksanakan hak pilihnya itu melalui di rumah atau satu tempat yang memang tidak lagi berbondong-bondong gitu. Nah, ini memang ketika di TPS nanti kita mengatur regulasi yang ketat soal itu. Bahkan jaga jarak, ya kan, kemarin KPU Republik Indonesia sudah melakukan simulasi sebenarnya, simulasi awal bagaimana proses tahapan di TPS itu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, teman-teman Bawaslu, pengawas pemilu, juga memantau proses kegiatan ini, apakah ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan atau tidak. Makanya
yang bisa dilakukan oleh KPU hanya memberikan rasa aman kepada pemilih. Kalau kita sudah menerapkan ini, ya kan, protokol kesehatan yang sudah kita atur, sama seperti kita di plaza juga ini kan, ke mall dan sebagainya, protokol kesehatan diterapkan gitu. Ya tidak ada bisa menjamin orang, misalnya orang tidak tertular dan sebagainya. Misal setelah dia menggunakan hak pilih, dia kemudian duduk sama temannya di kedai kopi dan sebagainya, dia kemudian terkena di situ dengan bukan dari orang yang di TPS itu kan nggak bisa juga kita jamin. Gitu. Tapi yang pasti bahwa rasa aman itu kita terapkan, ya mereka datang ke TPS, kita sarankan menggunakan masker, petugas kita juga dilengkapi dengan alat pelindung diri gitu. Yang perlu kami minta sebenarnya dari teman-teman sekalian, kenapa juga kita menggandeng komunitas peduli pemilu adalah menciptakan rasa aman, menciptakan rasa semangat orang untuk datang ke TPS, ya kan, untuk tidak takut gitu, bahwa memang kita nggak bisa jamin di mana kita bisa terkena, tapi tahap awal untuk melindungi sudah kita lakukan. Itulah namanya protokol kesehatan. Maka segala peraturan KPU terkait dengan pemilihan, baik itu pencoblosan maupun nanti proses penghitungan dan sebagainya, itu memperhatikan protokol kesehatan. Kalau tadi ada usulan misalnya ditambah waktunya dan sebagainya, biasa saja itu menjadi masukan, tapi memang harus perlu pertimbangan-pertimbangan yang cukup komprehensif. Kalau tidak nanti bisa banyak hal yang harus diubah oleh KPU. Karena kalau kita lihat misalnya pemilu 2019 banyak petugas kita yang gugur dalam melaksanakan tugas karena kelelahan dan sebagainya, karena mereka harus menghitung 5 surat suara sampai pagi dan sebagainya, ya itu berdampak secara kesehatan. Nah, kemudian ya hari ini kan mereka tidak menghitung surat suara yang banyak, tapi memang tantangan berikutnya adalah pandemi COVID ini. Itulah yang kami kemudian katakan bahwa di TPS selain rasa aman itu juga kita meminta warga untuk juga saling mengingatkan gitu. Nanti kalau temannya datang nggak pakai masker, disarankan supaya menggunakan masker. Jadi nanti di TPS orang juga akan diukur suhu orang. Gitu. Jadi standar-standar sederhana, kalau bukan dianggap sederhana, itu adalah upaya bagi KPU setiap tingkatan, terutama di TPS, untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat untuk datang ke TPS. Demikian, Felix. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Yul Hasni untuk jawabannya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu ada pertanyaan dari no name, nggak ada namanya, kepada Pak Yul Hasni. Nah, bagaimana kalau pemilihan di 2020 ini kita adakan pemetaan terhadap daerah zona merah, zona hijau, dan juga zona kuning? Itu bagaimana, Pak? Tanggapan. Ya, baik. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan usulan yang sudah pernah kita sampaikan sebenarnya, bahwa proses pemilihan itu dibeda-bedakan zonanya, zona merah, zona hijau, kan, zona kuning gitu. Tetapi teman-teman sekalian, kita lihat bahwa protokol kesehatan kita ini kan tidak berlaku berbeda-beda daerah, ya kan? Tidak di mana-mana kan protokol kesehatan yang standar itu ya tetap diperlakukan yang sama. Kita di mana-mana pun sekarang dianjurkan untuk pakai masker. Mungkin di Medan atau Sumatera Utara ini belum ada razia masker. Gitu. Tapi memang kalau dibatasi prosesnya, saya malah berpikir lebih bagus kita samakan semua. Artinya protokol kesehatan berlaku juga bagi daerah yang zona hijau. Tidak hanya berlaku bagi zona merah gitu. Jadi Medan sebagai zona merah itu perlakuannya sama dengan Tapanuli Selatan yang zona hijau. Jadi lebih bagus kita mencegah, ya kan, daripada kita kemudian akan terkena. Kan masyarakat kita ini agak susah sih sebenarnya dibilang untuk peraturan-peraturan itu diperketat. Misalnya suruh pakai masker aja, barangkali kita banyak orang di luar yang bebas nggak pakai masker, berkerumun gitu. Ya, nggak mungkin pula kita seperti di India sana dipukulin satu-satu kan, pulang gitu, nggak mungkin juga kan. Itu kira-kira ya. Tapi usulan tadi sudah pernah diwacanakan untuk dibagi berdasarkan zona dan sebagainya. Itu tidak bisa kita laksanakan karena tidak bisa beda-bedakan zona merah dan zona hijau, karena dimanapun itu potensi penyebaran COVID itu bisa terjadi gitu. Demikian Felix. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Yul untuk jawabannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya, itu kepada Ibu Mia, ya, dari Fauzan Asmi. Nah, pertanyaannya adalah,
bagaimana penegasan dan implementasi regulasi tentang money politik, black campaign yang terus berlangsung di setiap pemilu, terutama peran pemuda yang ada di dalamnya. Nah, boleh langsung dijawab aja Ibu Mia? Aduh, my God, my God. Ibu Mia mana? Halo, Bu Mia. Waduh, kita kehilangan sinyal Bu Mia nih. Ya. Ya, maaf kepada Ibu Mia. Aduh, mana ini? Ibu Mia. Iya. Oke. Langsung jawab apa gimana ini? Langsung ya. Langsung aja Bu dijawab, Ibu. Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, itu ada pasal 284 ya. Sebenarnya tidak mudah untuk membuktikan bahwa ada pasangan calon dan timnya itu melakukan black campaign atau money politik ya. Jadi kalau memang benar terbukti, itu pun hanya diberikan sanksi administratif ya. Jadi Undang-Undang Pemilu sendiri masih mentolerir kalau biaya makan, biaya transportasi, biaya lain-lain di lapangan itu memang harus ada dikeluarkan oleh pasangan calon gitu ya. Jadi tidak sembarangan kasih uang atau kasih makan itu langsung money politik, nggak seperti itu ya. Makanya kampanye luring ya, kampanye bertemu fisik, rapat umum dengan melibatkan masa dalam jumlah besar, itu memang menelan biaya ratusan juta ya. Jadi wah ini melakukan money politik, padahal dia ngasihnya nasi bungkus gitu untuk makan orang-orang yang datang gitu ya. Nah, tapi kita atur bahwa akan dikenakan sanksi administratif. Nah, mungkin untuk selanjutnya bisa Bawaslu bekerja sama dengan dengan stakeholder terkait ya, kepolisian. Nah, itu sudah ada step-stepnya. Saya pikir demikian. Gitu, Abang Moderator. Iya, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Di sini saya ada sedikit tambahan pertanyaan lagi dari kami, begitu ya. Nah, bagaimana cara mengawasi kampanye itu dari pasangan calon, sedangkan kita saat ini pada masa pandemi, jadi kan harus menggunakan sosial media, seperti itu. Bagaimana sih cara kita untuk mengawasi mereka bersosialisasi gitu, berkampanye? Ya. Ya, saya pikir kita punya medsos ya, kita punya kalau tidak bisa mengawasi langsung, kita bisa live ya, kita bisa tahu detik ini informasi yang terjadi di lapangan gitu ya. Saya pikir orang kalau di zaman online seperti ini agak takut berbuat salah. Kenapa? Karena langsung disiarkan kemana-mana gitu ya. Nah jadi kalau kita tidak bisa mengawasi langsung, mungkin kita bisa dari online gitu ya. Dengan kita melakukan usaha preventif ya, dengan ya bikin YouTube ya, konten YouTube mengenai bincang-bincang pilkada, do and don't-nya dalam kampanye ya. Saya pikir orang sudah merasa diamati gitu, merasa diawasi. Saya pikir demikian ya. Jadi ya anak muda dengan segala kemampuannya, dengan segala keterampilan IT-nya pasti lebih kreatif untuk mengimplementasikan bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap kampanye itu. Saya pikir demikian. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Mia untuk jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Selanjutnya, kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman semua, dari para audiens. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari audiens. Baik, dari pemateri kita masih ada lagi yang ingin ditambahkan, mungkin sekiranya tadi terlupa, begitu. Kira-kira lagi ingin ditambahkan, Bapak Ibu sekalian? Ya, saya sedikit aja, Felix. Oke, dipersilakan. Pertama, kawan-kawan sekalian, ya kan, pemilihan ini dari setiap tahun ke tahun dalam bentuk pemilihan apapun,
menjadi harapan terbesar itu ya anak-anak muda ini. Kan karena kita percaya anak-anak muda ini tidak bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik apapun. Nah, mereka kawan-kawan inilah yang sebenarnya diharapkan kita agar bisa memilih pemimpin, memilih orang-orang yang memang kredibel, memiliki kemampuan dan tidak melakukan praktik-praktik yang curang dalam proses pemilihan ke depan. Ya, saling mengingatkan saja gitu. Jadi saling mengingatkan, kita kan sudah banyak belajar di sekolah, banyak membaca. Mungkin orang-orang tua kita belum paham, ya, jangan mau mereka menggunakan hak pilihnya hanya karena persoalan diberi beras dan sebagainya. Kitalah yang barangkali memberi pencerahan-pencerahan. Tapi kalau anak muda juga barang yang sudah ikut menjadi agen-agennya, wah itu udah rusak bangsa kita ini gitu. Jadi harapan anak muda ke kita pada anak muda inilah. Maka saya sangat percaya bahwa mereka, teman-teman ini harus diberikan pencerahan-pencerahan setiap saat. Ya kan teman-teman, saya pikir sudah paham dan mengetahui, yang mudah-mudahan nanti ke depan Indonesia akan lebih baik kalau teman-teman semua ini menjadi pemimpin di negara kita ini. Terima kasih. Amin. Iya. Oke, terima kasih kepada pembicara kita yang sangat-sangat expert ya pada sore hari yang berbahagia ini. Saya mungkin kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri sampai di sini untuk pemaparan materi dan juga diskusi kita pada sore hari yang berbahagia ini. Langsung saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pembicara pertama, Mbak Malinda Sari Sembiring, SEMSI. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Yul Hasni, SSMSI, dan juga ribuan terima kasih kepada Bu Nur Hilmiah, SHMH. Baik, selanjutnya saya Felix Rimba, terima kasih. Langsung saja kembalikan kepada host kita pada hari ini. Kepada Fani, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bangga Felix yang sudah memandu menjadi moderator di webinar kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pemateri, yaitu ada Ibu Malinda Sari Sembiring, SEMSI, selaku Ketua Komunitas Peduli Pemilu, Bapak Yul Hasni, SSMSI, selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dan Ibu Nur Hilmiah, SHMH, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan Student Research Creativity Center Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Dan pastinya sebelum kita menutup acara kali ini, silahkan untuk membuka videonya agar kita bisa sesi foto bersama. Silakan teman-teman semuanya, abang dan kakak semuanya untuk membuka videonya agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Oke, silahkan abang dan kakak. Silahkan kita menunggu bagi teman-teman, abang dan kakak untuk kita melakukan sesi foto bersama. Fani, speakernya mati. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipasi, baik itu peserta, pemateri, dan moderator kita kali ini. Semoga senantiasa sehat selalu, dan jangan lupa kita datang ke Pilkada di hari Rabu 9 Desember 2020. Pastikan semoga kita di Pilkada kali ini sukses dan jaya selalu. Mari kita sama-sama mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di pandemi ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak.
Saya Fani Halapi selaku MC di webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Horas. Mungkin sebelum teman-teman live, kalau ada lagi pertanyaan ataupun permasalahan lainnya terkait dengan Pilkada 2020 nanti, boleh langsung DM kami di Instagram kami. Nanti kami bakal share di grup. Mungkin teman-teman mantau ada yang ingin bertanya tapi terlupa atau terlewat, langsung saja bertanya kepada kami di DM kami. Nanti kami bakal jawab di grup atau melalui DM juga boleh. Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya. Nah, teman-teman sudah boleh live. Ya. Ini ada yang minta medsosnya. Ntar kita bagi di Instagram di ini kita ya, di grup. Ntar kita share nama Instagram kita apa. Jadi teman-teman bisa lebih dekat sama kami kalau misalnya mau tahu gimana kegiatan-kegiatan dari komunitas peduli pemilu. Oke, bagi yang bertanya tentang formnya, silahkan diisi sebelum live. Nanti bisa diisi terlebih dahulu formnya. Ini ada form prevalensi dan juga evaluasi dari kita. Silahkan diisi untuk agar mendapatkan sertifikatnya. Mbak. Udah, masih ada Bang Jan. Udahlah Bang Jan keluar lah pula. Halo Ratuan. Aduh. Ini kemarin yang Kok nggak ngirim video? Ini lagi Prasid, ini si Mas Pras. Nah, jelas Pak, anak UMSU pun ada dosennya di sini 2 orang. Oke. Ini masih bertahan ya? Dan jangan lupa Bisa ngapain? Instagram kita di komunitas peduli pemilu. Jadi orang bisa memfollow Instagram kita di @komunitas peduli. Ini kalau nggak mau keluar dari sini, hidupin ininya dong. Videonya. Satu-satu live. Terus semuanya live. Ini pada baru mau gabung? Serius. Ya, serius. Ya, udah selesai, Mas. Selesai. Ya, hilang. Ya, udah selesai. Jadi maaf kepada mas-masnya, untuk webinar kita pada sore hari ini sudah selesai. Nanti materi dari ketiga pembicara bakal kita share di grup WhatsApp dan juga untuk sertifikatnya. Itu Dedi, temen loh. Hai Temen. Dedi, dia dari Sumatera Barat. Sumbar. Iya, Sumbar. Ya, masnya telat. Iya, Dedi. Mungkin dia kerja kali hari Sabtu atau gimana makanya. Lama nggak ketemu. Ini lagi siapa yang namanya? JS John Saragi nih ya. Kayak pernah kenal kita ya. Kayak pernah kenal ya. Iya, kenal di mana kita ya? Fani. Kenal nggak tuh abang-abang berinisial JS? Kenal nggak abang-abang berinisial JS? Iya, itu dari Simalungun sana. Oh, dari Simalungun ya. Pantas mukanya ke muka ini ya, nggak terkenal gitu. Baik, sombong. Coba bersuara, coba. Sombong ya. Langsung gitu ya. Ya jelas dong, harus sombong. Ya, anak ibu kota gitu loh. Kalau ini kan kita udah selesai. Kalau aku makin hitam kan. Ya, kalau mau live, teman-teman dipersilakan untuk live.
Kalau misalnya masih mau bertahan, kita bakal Baru masuk ini. Karena kami gratisan ya, wifi ya. mungkin teman-teman masih belum bisa move on dari kita gitu ya. Makanya masih belum pada live. Namanya memang bencong. Itu mau join seriusan baru join. Zak sama Henry. Maaf ketiduran. Alamak, ketiduran dia ini teman kakak. Maaf ketiduran Kak Malin. Ya ampun, saya Apa-apaan ini? Soalnya Jadi maaf kepada Mas Yasser ID ini. Ini kita sudah selesai ya untuk webinarnya pada sore hari ini. Jadi kalau Mas Yasir itu bingung ini apaan, ya silakan live karena kita sudah selesai, Mas. oh iya kita udah selesai. Iya, udah selesai, Mas. Ya. Mbak Le, apa? Kita keluarkan aja dulu orang ini. Kita keluar aja dulu kali ya. Mbak Le, Ya, keluar dia. Belum keluar. oi, gak dengar orang ini. Oke, keluar ya. Mbak Le, Siapa yang ngomong ya nggak dengar? fotonya apa ambil tadi? Itu waktu tuh kacamata siapa tuh? Kacamata siapa? Ini kepada Mas Pras kalau belum live ya. Ini banyak kuota kali ya di rumahnya. Oh, atau pakai WiFi. Atau lagi di kafe juga seperti Pani ya. Jadi manfaatin kuota gratis dari kafe. Makan cuma kentang goreng plus cappuccino dingin. Plus nasi goreng, tapi bukan aku. Ih, nggak keluar-keluar orang ini. Iya, apalagi Mas Pras ini tahan kali ya. Mungkin mau nengok aku kali ya. Allahu Akbar. Ini nggak boleh gini. Ini mungkin orang kesepian kali ya. Oke teman-teman, kita izin live ya. Terima kasih untuk waktunya. Ya.